sebenarnya mungkin aku lebih tepatnya bukan keluar dari zona nyaman, tapi keluar dari zona aman. Jadi aku keluar dari zona aman untuk masuk ke zona nyaman. Bahwa nyaman bukan lagi aman, itu kapan? Nyaman bukan lagi aman ketika hal yang nyaman aku itu udah mulai menghasilkan. Oke, gitu. berarti udah berapa lama sejak resign dari full time? Ini adalah masuk bulan ketiga. Oh, masuk bulan And ketiga. so far so good, man. Gila. So far so good. Mengerjakan hal-hal yang buat kita jatuh cinta itu ternyata menyenangkan sekali. Nah, ya so far so good karena pondasinya kuat. Exactly. Gitu. Ada yang terjun tapi nggak pakai strategi. Betul. It's nightmare. Nah itu tiap bulan kalau misalnya ada project yang seperti itu jumlahnya lumayan banget. Oke. 3 kali ya. 3 kali kerja. Kamu tebak gajinya dia. Lu HRD kan? Iya, coba tebak. Coba. Aku levelnya senior manager. Coba senior manager. 18, 19 sampai Ya, 18 mungkin sampai 23 lah ya. 22, 23. Ya, 18 sampai 23 kali 3. Udah mantep tuh. Halo, selamat siang. Kembali lagi bersama Yaser dan Anes di Sapio Pato. Lucu ya namanya Sapio Pato ya. Jadi Sapio tuh intelligence, Pato tuh emotion. Jadi kita mensirkulasikan pikiran dan perasaan kita di podcast ini ceritanya. Nah, kali ini kita kedatangan teman baru kita. Boleh perkenalkan ke teman-teman? Halo, saya Sena. Jadi mungkin kalau teman-teman taunya kalau di sosial media di TikTok taunya mungkin Sena di Apart Nyaman, brandingannya di apartemen gitu ya. Oke. Kalau di Instagram Sena Farid S. Sena Farid Gitu. S. Ini seorang storyteller dan tipikal orang Jakarta kerja di bank 9 to 5 gitu-gitu ya. Iya. Tapi beralih profesi, karir switching, Correct. jadi storyteller, content creator gitu kan. Betul. Nah ini seru nih, kita mau kulik gimana bisa transisi itu terjadi dan mungkin nanti dapat POV dari Anes juga as a career coach. Jadi stay tune di podcast kita ini buat yang mau career switching jadi content creator or jadi profesional or ya independen lah gitu ya, nggak di bawah orang. Mungkin ini bisa berguna buat kalian. Nah topiknya adalah terjun dari zona nyaman dari pegawai bank dan menjadi content creator. Ini nggak harus yang nonton ini nggak harus pegawai bank semua. Betul. Maksudnya yang kayak tipikal pekerjaan yang Corporate worker gitulah. Nah, by the way, kita juga ada giveaway dari Kompas Gramedia buku. Jadi kita setiap episode itu bagi-bagi buku. Seru banget. Iya, namanya buku yang kita bagiin sekarang dari Pak Henry Manampiring, Belajar Marketing, Belajar Hidup. Ih, bagus banget tuh buku katanya. Bagus ya? Bagus. Aku belum baca tapi katanya bagus banget reviewnya. Iya, kita udah Kita kasih nanti. nanti boleh nanti kita kasih. Aman. Jadi gimana buat dapetin buku itu? Kamu dengerin sampai habis. Terus kalau ada insight bisa kamu summarize di kolom komen. Nanti kita pilih yang komennya paling seru lah gitu, paling insightful. Kita lagi di Max Coffee by the way gitu. Kalau lihat vibe-nya juga enak banget. Enak banget. Iya. Terus kayak secara cahaya, secara visual tuh mendukung gitu ya. Mendukung ya. Yang ngomong konten creator gue jadi lebih pede nih yang ngomong. Bentar lagi lu dikirimin ini invoice lu. Jadi Aman. ini markasnya Anes di Max Coffee Terrace di Kemang Village. Tempatnya enak, terus minumannya juga segar-segar. Nanti mungkin kita abis ini nyemil-nyemil, kita cobain Siap. makanannya. So kalau yang mau nyobain hidden gem sepi dan ngelihat mamah-mamah muda sekolah SPH Pelita Harapan cuci-cuci mata boleh ke sini. Alright. Laki-laki. Oke, pertanyaan pertama kali ya. By the way, thank you banget. Sama-sama, terima kasih sudah mengundang menyempatkannya saya. ya. Ini podcast pertama gue by the way. Oh iya. Iya, jadi belum pernah masuk podcast. Jadi masih bingung nih ngelihat ke kamera atau ngasih kalian gitu kan. Ini sebenarnya kita ngobrol sih sebenarnya. Mudah-mudahan yang ngedenger ini berasanya ngobrol barengan nongkrong sama kita, nongkrong sama kita, bukan yang kita ngajarin mereka sih gitu. Alright, ini kan kita cerita tentang zona nyaman, gitu kan? Ya pegawai bank, terus punya apartemen, punya Punya. Tuh, ini kan udah punya, alhamdulillah gitu kan. Udah berapa tahun kerja di bank? Total di bank itu aku berarti tahun ke-6 sampai akhirnya aku resign. Jadi 6 tahun di bank. Udah settle gitu kan, tinggal rutinitas aja nerima gaji gitu. Nyaman banget kan. Nah terus pindah nih ke sesuatu yang chaos, yang harus self driven nih kayak content creator. Nah tapi sebelum kita ngomongin itu, coba boleh gak definisin zona nyaman tuh menurut lo buat Sena tuh apa? Oke, kalau buat aku sebenarnya zona nyaman tuh adalah tempat yang aku bisa jadi diri aku sendiri untuk berkarya. Jadi kalau tadi Mas Yaser bilang aku keluar dari zona nyaman di bank, sebenarnya mungkin aku lebih tepatnya bukan keluar dari zona nyaman, tapi keluar dari zona aman. Jadi aku keluar dari zona aman untuk masuk ke zona nyaman.
gitu. Jadi kerja di bank itu adalah zona aman buat aku. Kayak tiap bulan dapat gaji, terus stable, terus udah tahu mungkin sebulan ke depan bakal ngapain gitu ya. Nah, tapi apakah itu nyaman? Belum tentu, karena secara definisi nyaman aku pun berubah. Dari yang tadinya mungkin di awal karir nyaman aku adalah sama dengan aman, tapi semakin bergeser ternyata aku mengetahui passion aku di mana gitu. Nah, itu yang sebenarnya nanti kita mungkin bisa ngobrol lebih lanjut juga gitu ya. Apakah zona aman sama zona nyaman tuh akhirnya bisa tetap sama tempatnya atau bisa berbeda? Karena in my case zona aman dan zona nyaman tuh berpisah ketika aku menjalani karir dan aku tahu bahwa zona nyaman aku itu versinya adalah tempat aku bisa berkarya, bisa membuat sesuatu yang aku sukai, dan nilai plusnya adalah orang ada yang suka. Tapi gitu. sempat ini kan, maksudnya selama di bank itu sempat jadi zona nyamanmu gak? Sempat jadi zona nyaman tuh bisa transform dan berpindah-pindah gitu ya. Betul. Kalau buat aku zona nyaman aku selama di bank tuh kira-kira I think kayak 1 sampai tahun ketiga. Ketika itu pun aku juga karena di bank kan aku program manajemen trainee. Dan di situ aku diputerin banget gitu. Sehingga butuh waktu at least untuk 3 tahun bahwa kayak aku akhirnya menemukan zona nyaman aku di bank gitu. Tapi setelah 3 tahun ternyata aku menemukan mainan baru gitu. Apalagi kan pas pandemi semua orang kayak mulai buat konten gitu kan. Gitu ya. Udah akhirnya pas pandemi itu yang tadinya aku biasa nulis di blog, by the way aku sebelumnya nulis di blog gitu. Jadi awalnya tulisannya adalah blog. Terus pas akhirnya pandemi semua orang mulai buat konten, aku merasa kayak secara format kayaknya tulisan aku tuh bisa punya bentuk lain gitu. Makanya aku mulai akhirnya buat dalam konteks video gitu. Jadi titik baliknya tuh sebenarnya pas pandemi ya? Titik balik untuk mulai buat konten pas pandemi. Oke, dan titik balik atau titik realization kayak bahwa nyaman bukan lagi aman, itu kapan? Nyaman bukan lagi aman ketika hal yang nyaman aku itu udah mulai menghasilkan. Jadi aku tuh sebenarnya sebelum resign itu membuat kayak KPI buat diri sendiri. Aku tuh harus konsisten dalam 2 hal. Satu, konsisten dalam secara proses maupun konsisten secara output. Jadi secara proses itu aku lihat apakah aku secara konsisten prosesnya udah konsisten. Toh dari 3 tahun lalu aku udah buat konten gitu kan. Berarti aku merasa secara proses itu aku udah konsisten. Aku udah tahu pattern aku seperti apa, orang udah mengenali konten yang aku buat biasa seperti apa. Dan akhirnya baru aku lihat secara output. Secara output tuh either secara videonya, berapa banyak 1 bulan aku produksi video, ataupun secara revenue-nya gitu. Ini mungkin sedikit buka-bukaan juga ya. Dulu waktu aku memutuskan untuk resign itu untuk waktu 30% yang aku alokasikan untuk buat video, itu revenue-nya udah sama kayak di kantor gitu. Jadi secara revenue itu harus realistis juga sih kita gitu. Karena banyak sekarang tuh content creator yang merasa kayak gue resign aja kali ya terus untuk jadi content creator. I think you should ask yourself juga gitu, apakah secara 2 hal tadi udah konsisten, secara proses maupun secara output gitu. Ya soalnya like it or not kita juga hidup kan emang realistically speaking untuk hidup. Betul. Kan gitu. Maksudnya butuh biaya-biaya, butuh materi-materi. Jadi kalau tadi rumusnya dari Sena sendiri adalah gimana bisa memindahkan nyaman dan aman itu adalah ketika si kenyamanan atau mungkin hobi kali ya, kalau kata orang zaman sekarang yang lebih simple lah. Hobinya tuh sudah menghasilkan dan menghasilkannya adalah dari 30% effortnya menghasilkan revenue yang sama seperti apa yang kamu dapetin di kantor Dan gitu semua orang bisa beda-beda ya KPI-nya ya. Cuman at least itu yang aku ada rasa penasaran yang aku mau tuntaskan gitu. Kalau tadinya 30%, aku naikin jadi 100%, effortnya kira-kira hasilnya seperti apa? Itu yang sekarang aku lagi pertanyakan ke diri sendiri. That's why akhirnya aku kayak jump dari kerjaan di kantor untuk jadi kerja content creator. Oke, gitu. berarti udah berapa lama sejak resign dari full time? Ini adalah masuk bulan ketiga. Oh, masuk bulan And ketiga. so far so good, man. Gila. So far so good. Mengerjakan hal-hal yang buat kita jatuh cinta itu ternyata menyenangkan sekali. Gitu. Nah, ya so far so good karena pondasinya kuat. Exactly. Gitu. Ada yang terjun tapi nggak pakai strategi. Betul. It's nightmare. Betul. Jadinya survival mode. Betul. Gitu. Cuman kayak, gue besok bisa bayar kosan kayak gimana ya segala Betul. macam. Nah, lo keluar di saat lo nggak at least lo punya pondasi yang kuat. Jadinya itu bisa dinikmatin, dan kalau misalnya kita relax itu lebih produktif dan lebih kualitasnya lebih bagus, output yang dikeluarin gitu. Betul. Even secara ini ya, dana darurat pun aku kayak udah nge-save itu untuk sekitar runway-nya 12 bulan ke depan. Jadi at least kalau 12 bulan ke depan aku tidak menghasil apapun dari konten dan aku harus kembali kantor 12 bulan itu aku aman gitu. Jadi I think orang tuh juga sering kayak tadi misalnya kayak lompat dari pesawat tapi nggak pakai parasut gitu kan. Nah, aku pastiin parasut aku tuh yang paling bagus dulu nih gitu. Even kayak sebelum aku
aku resign aku subscribe dulu asuransi gitu. Jadi kalau yang biasanya asuransinya kantor karena kan bank bagus kan ya asuransinya gitu. Sekarang aku asuransinya subscribe sendiri dengan kualitas yang sama kayak yang di bank gitu. Jadi itu sih yang harus di-prepare orang untuk akhirnya BPJS kelas 3. Tapi bini gue harus punya. Iya. Oke. Gitu. Biasanya kalau aku ini sih, maksudnya aku tuh sebagai HR dan recruiter ya terutama ya. Sebelum jadi career coach ya by the way. Aku tuh suka tertarik untuk mengulik reason atau motivasi orang kenapa mereka ngelakuin tertentu. Okay. So what's yours dan apa sih impact yang emang pengen kamu bikin? Apakah itu memang untuk diri kamu sendiri aja atau sebenarnya kayak kamu punya longing for something bigger gitu? Oke. Kalau aku sebenarnya ketika resign alasannya satu kalimat doang. Karena aku percaya bahwa kita bisa hidup dari hal-hal yang bikin kita jatuh cinta. Aku percaya itu gitu. Dan cara aku, ngomongnya jatuh cinta, udah poetik banget ya. Sesuai dengan konten-kontennya gitu. Kalau kita kan realistis banget kan. Oke. Terus. Itu kelihatannya semu sebenarnya. Cuman aku bisa scientifically breakdown that statement gitu. Kalau kita pakai teori yang selama ini sering digaungkan orang gitu ya, teori ikigai gitu. Aku mencoba breakdown itu dari 4 aspek gitu kan. Satu, apakah secara content creator ini aku bisa ngerjainnya, artinya aku jago, aku merasa jago. Jadi aku merasa aku punya advantage lebih baik dibandingkan orang lain untuk mengerjakan ini. Jadi secara skill aku jago. Yang kedua, secara suka, apakah aku suka? Aku suka banget ngerjain ini gitu. Rasanya kayak ketika ngerjain ini tuh kayak orang main game gitu. Kayak kalau orang main game kan rasanya kayak kalau tamat satu level nyari level lain kan. Nah itu yang aku nggak ketemuin lagi di kantor gitu. Yang akhirnya aku temuin di luar, artinya di konten ini gitu. Jadi dari internal selesai tuh. Yang kedua aspek lagi dari ikigai kan adalah apakah pekerjaan aku ini dibutuhkan oleh dunia. Artinya ada yang butuh nggak sih, ada yang merasa ke-impact nggak sih gitu kan. Aku rasa dari konten-konten aku itu banyak banget yang terbantu. Contoh misalnya kayak aku pernah buat satu konten ya. Ini lucu banget sih. Lucu dan terharu. Jadi aku pernah buat konten tentang pulang ke rumah gitu. Ada orang yang komen setelah nonton video aku itu, dia bilang abis nonton video ini aku langsung pesen tiket kereta untuk pulang ke Bandung gara-gara nonton video ini gitu, karena aku kangen mama dan lain-lain gitu. I think itu adalah real impact yang aku merasa sangat fulfilling buat diri aku gitu. Dan yang terakhir adalah yang paling realistis, it pays you gitu. Kayak kerjaan itu bisa membayar gua gitu. Artinya bukan nggak cukup nih lo suka, lo jago, orang butuh, orang suka dengan itu, tapi lo dibayar, lo dunia itu bayar lo nggak gitu. Nah dunia ngebayar gue gitu. Dan secara secara result kayak gue bilang gitu, dengan waktu 30% ternyata resultnya bisa sama, apalagi 100% gitu. Jadi dari 4 aspek tadi yang akhirnya kalau kita synthesize gitu ya, jadi satu kalimat tadi gitu, bahwa gue percaya kalau kita tuh bisa hidup dari hal yang kita bikin kita jatuh cinta gitu. Apakah harus 4 itu dulu kecentang atau ada minimum bare minimum dulu, misalnya kayak at least 2 dulu yang kecentang, 2-nya lagi nyusul, atau 3 dulu kecentang, nanti 1 lagi nyusul? Apakah harus 4 itu dulu baru aman untuk keluar dari zona aman itu? Kalau buat Sena ya? Basically tiap orang beda-beda. Kalau aku tipe orang yang risk averse. Jadi kayak kalau misalnya ada profil risiko di bank gitu ya, aku tuh yang paling menghindari itu. Jadi paling biasanya sarana investasinya paling cuma reksadana pasar uang mentok-mentok gitu. Nah sama kayak konten, aku tuh termasuk orang yang sangat risk averse. Jadi ketika mau resign itu 4 aspek tadi aku lihat banget. Apakah aku merasa jago, apakah aku merasa dibayar dan lain-lain tadi, 4 hal tadi, baru akhirnya terjun gitu. Tapi aku juga melihat sih contoh nyata bahwa banyak orang yang kayak merasa di salah satu pilarnya udah sangat kuat. Contoh misalnya dia merasa jago banget gitu ya, dia merasa suka banget, tapi secara realistis dia mungkin belum dibayar gitu. Ya nggak apa-apa juga, maksudnya cara orang beda-beda. Cuman at least yang menurut aku paling safe adalah ketika kita keluar dari zona aman itu, ketika zona nyamannya juga mulai menghasilkan. Dan itu adalah standar aku gitu. Karena jauh lebih safe sih Kak. Agree. Thank you for sharing this, karena sebenarnya aku juga remember dalam proses karir coaching aku juga punya. Iya. Gua seruduk-seruduk. Iya. Apa? Silakan. Oke. Jadi di dalam proses karir coaching aku ingat pernah ada coachee. Coachee itu artinya adalah orang yang konsultasi sama aku, dan dia juga bingung gitu kan, kayak sebenarnya kalaupun gue mau pindah karir, mau switch karir, atau misalnya gue mau ngelakuin sesuatu hal yang emang berbeda di luar dari apa yang gue lakukan sekarang, tuh gimana sih caranya? Dan ikigai merupakan salah satu konsep yang sebenarnya juga aku terapin lah ke coach itu. Dan memang itu
cukup membuka mata banyak orang. Dan tadi contoh langsung dari Sena, ini yang pengen aku highlight adalah Sena mempertanyakan ke diri sendiri dulu kayak, gue jago nggak sih di sini gitu kan? Apakah skill gue mumpuni atau tidak? Terus kayak gue tuh bisa dibayar nggak sih dari sini? Gue bisa hidup nggak sih dari sini gitu kan? Terus and then ini dibutuhin sama dunia atau enggak gitu? Sama satu lagi apa ya, gue lupa. Lo suka nggak sama ya, itu? Lo suka apa enggak gitu? Dan lo dari awal juga udah mention bahwa lo jatuh cinta di sini kan? Betul. Nah, please enlighten our others, other people di luar sana gitu ya. Aku selalu merasa bahwa ketika kita mau pindah karir, mau itu pindah ke another industry atau pindah ke another role ataupun beda banget juga bahkan gitu ya, harus ada sesuatu yang modal yang kita bawa dari pengalaman sebelumnya. Gue percaya bahwa di pengalaman yang lalu pasti nggak mungkin sia-sia gitu. Pasti ada sesuatu hal yang mendukung kamu untuk bisa kesini. Nah, kalau istilahnya adalah transferable skill, gitu ya. Tolong ceritain dong apa aja dari pengalaman kamu di bank yang emang menurut kamu tuh transferable untuk ke tempat kamu sekarang nih, content gitu. Creator. As a content creator. Wah, sulit nih pertanyaan. Soalnya udah teknis. Iya. Karena sebenarnya kalau aku merasa yang paling transferable adalah skill storytelling. Jadi dulu waktu aku kerja di bank, lo ini ya kita storytelling ini customer. Nah, kita tuh dulu kalau kebetulan aku di bank itu aku kerja di bagian yang cukup banyak beririsan dengan data. Nah, data will always be data kalau kita nggak ceritain tentang data itu, gitu. Nah, jadi dulu tuh kerjanya adalah dari data apa sih insight yang bisa diambil, dan insight itu harus dibungkus dengan cerita yang menarik hingga akhirnya dibuy-in dengan audiens kita, gitu kan, dengan stakeholder kita. Nah, cara itu meskipun secara tidak langsung sama gitu, tidak secara langsung sama gitu ya, tapi frameworknya mirip gitu. Storytelling tadi yang aku coba bawa ke content creator. Artinya ketika aku membuat video, membuat tulisan, aku coba understanding briefnya dulu. So contoh misalnya kalau aku kerja sama dengan brand, aku understand brief ini apa sih, mau ngomong apa, terus apa yang do and don'ts-nya. Terus kira-kira dari sini tuh end goals-nya ketika orang dengar video ini apa yang mau dirasain. Nah, aku mencoba understanding itu dulu, terus aku baru buat kerangkanya, terus apa yang bisa aku ceritain dari sana. Nah, konsep itu tuh sebenarnya sama gitu, antara kerja di bank sama kerja di sini. Bedanya cuma inputnya doang. Satu inputnya adalah data dulu waktu di bank, sekarang inputnya adalah brief gitu kan, adalah cerita juga gitu. Lebih ke sana gitu. Jadi yang pertama, transferable skills-nya adalah storytelling. Dan storytelling itu adalah skill yang mahal banget sekarang. Kalau teman-teman lihat sekarang tuh kayak everyone bener-bener looking for storyteller. Every brand, every company, itu mereka mencari banget skill storytelling gitu. Dan itu skill storytelling yang aku rasa skill mahal aku yang bisa aku transfer ke content creator gitu. Yang kedua adalah dealing with people sih. Jadi dealing with people itu kebetulan kemarin waktu di bank juga belum di level middle management juga, cuman maksudnya udah mulai berurusan dengan orang-orang yang I think secara grade itu jauh banget dengan aku, dan aku harus memposisikan diri sebagai seorang profesional yang umurnya jauh di bawah, tapi harus manage mereka juga gitu, harus membantu mereka memahami apa yang aku kerjakan gitu kan. Nah, dealing with people itu aku bawa banget ke content creator sekarang, karena yang aku surprise di content creator ini 50% dari kerjaannya adalah dealing with people ternyata. Bukan hanya buat konten. Untuk mendapatkan endorsement itu, kamu harus dealing with people. Artinya kita harus mau ngobrol dulu, kita harus mau understand brief dari brand dulu gitu. Dan akhirnya baru ke negosiasi untuk harga dan segala macam. Nah, itu skill adalah skill with dealing with people gitu. Jadi I think 2 skill itu sih yang paling transferable buat aku. Sisanya adalah skill-skill creativity gitu ya. Skill apalagi ya? Skill ini mungkin nggak bisa dibilang skill, tapi aku ngerasa konsistensi itu benar-benar skill yang underrated gitu. Kayak orang untuk menjadi konsisten itu skill yang underrated. Dulu ketika aku ngerjain di bank, kayak untuk akhirnya aku bisa get along with data itu butuh waktu kayak sekitar 4 tahun gitu untuk aku konsisten. Begitupun juga untuk menulis gitu. Kayak sekarang aku di content creator, aku mencoba menulis dengan sampai kayak sekarang itu seberapa lama konsistennya gitu. Jadi skill yang paling menurut aku underrated juga adalah untuk being konsisten sih. Gitu. Coba gue penasaran, data kan blunt, maksudnya kayak ya udah gitu kan, membosankan, direct apa segala macam. Gimana? Gue pengen tahu contoh kasus sebuah data yang membosankan. Let's say gue lu biasanya present ke siapa? Gue contoh present ke inilah ya, ke stakeholder kayak misalnya tim marketing lah. Oke, gitu. Gue tim marketing. Terus lo mau present data penting tapi blunt. Terus gue nggak ngerti apa-apa. Gimana lo men-storytellingkan data itu? Punya pengalaman nggak?
Sebenarnya kalau real case-nya agak susah jelasin ya, karena mungkin orang juga gak kebayang. Cuman lebih ke arah framework-nya sih. Jadi gue biasanya kalau misalnya mau storytellingkan suatu data itu, gue understand dulu audiensnya siapa. Jadi sama aja kayak misalnya kita mau ngomong sama orang gitu kan, kita mau present ke orang, gue understand dulu ini forumnya forum apa. Apakah forumnya sesama, let's say levelnya sama kayak gue, apakah hanya satu level di atas gue, atau even kayak forum regional. Jadi dulu waktu di kerja gue di sebelumnya itu banyak konteksnya forumnya beda-beda gitu. Jadi yang pertama paling penting itu adalah understanding audiensnya itu siapa. Terus dengan understanding audiens itu siapa, kita jadi tahu kebutuhan mereka itu apa gitu, dan apa yang mereka mau denger. Karena kan kita suka fokusnya sama diri kita sendiri doang gitu kan, kayak apa yang kita punya, kita coba olah dengan diri kita sendiri aja lah gitu. Tapi kita lupa sebenarnya kita tuh ngomong sama siapa, dan audiens itu paling butuh apa gitu. Nah, disitulah skill storytelling yang cukup susah dijelaskan bekerja sebenarnya. Bagaimana kita itu membungkus sesuatu yang tadinya biasa aja, itu menjadi bisa memfulfill rasa penasaran orang terhadap data yang kita punya gitu. Jadi sebenarnya skillnya ada di sana gitu, which itu mungkin juga cukup susah dijelaskan gitu ya. Tapi artinya dengan kita understand audience kita, dia butuhnya apa, dan kita ngomongnya seperti apa, sampai akhirnya sebenarnya yang paling penting menurut gue juga adalah resolusinya. Jadi artinya dari data ini tuh next action plan-nya apa gitu. Sering banget orang itu lupa ketika mempresent data atau menceritakan data, next action-nya apa. Sama kayak di content creator juga sebenarnya. Banyak orang yang bilang kayak yang penting orang tuh mau nonton sampai habis. Banyak orang yang mendefinisikan cerita itu adalah cerita yang mau orang dengar sampai habis. Tapi menurut gue cerita yang baik itu nggak cukup sampai situ. Tapi orang tuh harus melakukan aksi dari sesuatu itu. Kayak tadi misalnya gue cerita bahwa orang setelah nonton video gue, mereka mau beli tiket kereta untuk pulang ke rumah. I think itu adalah definisi dari great story gitu. Ketika orang mau melakukan action dari apa yang kita ceritakan. Sama kayak tadi di case kantor tadi, gimana caranya kita jadi bisa men-suggest action point gitu. Gue masih inget banget gitu masa-masa di mana di awal-awal gue itu mengolah data, kayak ujungnya masih clueless aja, kayak oke, lu present something, so what gitu. Itu yang selalu dipertanyakan sama line manager gue gitu, kayak so what dengan data ini kita bisa ngapain. Lo harus tahu kebutuhan user lo, kebutuhan cross function lo, kebutuhan klien lo segala macam. Makanya data itu akan jadi kontekstual. Gitu. Jadi gitu sih. Untuk lo lo bisa connect sama lawan bicara, berarti kan lo harus mendengarkan dulu. Lo pasti nanya-nanya dulu dong yang lo mau, iya kan? Iya. Maksudnya ini aku cuma mau coba narik bahwa gini. Ada beberapa poin yang bisa aku tarik, yang aku summarize dikit. Satu, itu namanya social awareness. Jadi di saat kita mau ngomong atau di saat kita mau bersikap di sebuah lingkungan, lo jangan terlalu self aware. Self aware bagus kan, orang banyak kayak lo harus self aware. Iya bagus gitu. Tapi lo juga harus seimbangin sama social aware juga. Social awareness. Jadi kayak kalau lo terlalu ini banget sama perasaan lo sendiri gitu, lo nggak bakal bisa aware sama sekitar. Orang pengen dengerinnya apa sih, apa segala macam. Nah itu sebenarnya skill masuk dalam pilar emotional intelligence gitu. Nah terus kedua yang gue pick up dari obrolan lo tadi itu tuh kasus lama yang selalu berulang, kayak problem yang dari dulu ada di antara agency sama klien. Karena gini, misalnya gue mau viral, gue mau ini, jadi kayak si klien itu maunya quantity. Jadi quantity tuh dengerin sampai habis itu tuh quantity sebenarnya adalah quantity durasi, ya kan? Tapi yang penting adalah kan sebenarnya impact. Nah, impact itu ada yang abstrak, ada yang fisikal. Nah, impact itu ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Yang kelihatan mungkin kelihatan orang pulang naik kereta ada actionnya, atau check out beli barangnya, itu action yang kelihatan kan sebenarnya gitu. Tapi ada juga impact yang nggak kelihatan. Impact yang nggak kelihatan adalah impact yang ada di dalam kepala, di dalam kepala customer. Misalnya kayak mungkin yang kelihatan kayak ada tombol save, mungkin itu cukup membantu tuh kalau di Instagram. Sorry ngomongnya agak teknis sedikit tentang agensi apa segala macam, karena gue mau ini aja relatein ke contoh nyata lah ya. Contoh nyata gitu. Tapi ada juga yang kayak jadi masuk ke kesadaran diri gitu. Itu tuh sebenarnya PR-nya gue kan orang brand marketing, jadi mungkin obrolan gue akan kesana sedikit gitu. Itu tuh yang sebenarnya akan susah di measure gitu. Jadi gimana lo meyakinkan klien bahwa ada impact yang nggak kelihatan loh selain check out barang lo atau dia beli tiket pulang ke rumah mamanya. Gimana lo mengkomunikasikan itu? Impact yang nggak kelihatan itu menurut gue adalah
ketika brand itu diasosiasikan dengan personality-nya. So contoh, banyak banget case orang-orang yang followersnya ratusan ribu tapi endorsement nggak ada yang masuk. Menurut gua kenapa? Karena secara personal branding dia nggak cocok dengan segmennya si brand tersebut gitu. Kenapa? Karena brand itu pengen banget brand mereka diasosiasikan dengan personality kreator. Contoh, gue sekarang memposisikan personality gue di konten itu cukup medium high. Jadi artinya secara segmen gue mungkin tab-nya AB gitu. Gue gak sengaja ngambil yang BC banget gitu. Gue pengen yang AB. Kenapa? Karena gue merasa banyak audiens itu yang mau diceritakan storytelling. Banyak brand yang mau diceritakan tentang storytellingnya untuk diasosiasikan dengan brand tersebut. Itu lewat gua supaya mereka itu kayak connect dengan audiensnya gitu. Nah, cara connectnya adalah dengan memilih kreator yang tepat gitu. Nah, gua adalah salah satu mediumnya. Jadi biasanya yang gue jual adalah ke brand itu bagaimana brand itu bisa diasosiasikan dengan social economic status dari audiens gua. So contoh misalnya kalau lu mau tap in audiens yang size-nya A sama B, dan itu adalah audiens gua gitu. Jadi kalau lu mau diasosiasikan dengan social economic status tersebut gitu dari audiensnya, dan lu tap in ke gua gitu. Itu yang hal-hal yang orang itu nggak kelihatan dan biasanya hanya brand-brand yang mature enough untuk mau mengerti hal tersebut gitu. Even contoh lucunya ya, gue pernah kerjasama dengan suatu brand makanan yang gue nggak nyangka brand itu ternyata udah tahap marketing yang se-mature itu. Artinya waktu mereka brief gue, mereka itu nge-brief gue adalah untuk tidak menyebut nama brand mereka sama sekali. Gitu. Itu lucu banget, ada orang yang mau tap in di gue tapi dia nggak mau disebut nama brandnya sama sekali gitu. Kenapa? Karena mereka itu mau yang diceritakan tuh adalah tentang kreator guanya, tentang guanya. Tapi brand mereka itu hanya sebagai kayak hanya muncul di videonya aja tapi nggak perlu disebutin gitu. Kenapa? Karena mereka sadar cara soft selling itu yang paling masuk ke audiens mereka gitu. Dan nggak semua brand itu bisa kayak gitu. Artinya hanya brand-brand yang mature enough yang bisa melakukan atau percaya bahwa storytelling atau yang biasa storytelling itu soft selling itu bisa bekerja. Kalau gitu. brand-brand yang datang ke lo yang kayak saya mau hasilnya sekian yang check out udah susah. Dan biasanya memang itu nggak ada sih yang masuk ke gua. Jadi ya, karena lo sudah memposisikan diri lo itu, jadi kayak ya udah frekuensi lo ke orang-orang atau brand-brand itu kan. That's the importance of personal branding by the way. Sebenarnya dengan punya personal branding yang kuat, orang-orang atau brand yang masuk ke lo itu udah ke-filter secara tidak langsung gitu, sehingga akhirnya mereka juga tahu bahwa persona mereka itu bisa diwakilkan oleh gua. Ini gitu. tuh seperti Find Your Soul, Found Your Mate tapi versi konten kreator dan brand. Iya. Betul. Jadi kayak lo kuatin identity lo gitu kan, karakter lo gitu kan, biar lo attract klien-klien yang sesuai. Itu Find Your Soul, Found Your Mate versi agency dan konten kreator. Seru banget. Iya, itu ceritanya salah satu tagline kita yang lagi pengen kita upbringing terus sih gitu ke audiens, terutama dari sisi percintaan gitu. Kayak orang banyak yang suka nggak tahu diri misalnya gitu ya, pengennya tuh pasangan yang gimana-gimana padahal sebenarnya dia juga nggak sadar dirinya dia gimana gitu kan. Nah, kalau aku ngeliat sosok Sena yang sekarang tuh kayak udah firm banget sebenarnya. Artinya udah confident, udah tahu nih bahwa kekuatan gue tuh di personal branding, di storytelling dan segala macam. Nah, yang aku pengen tahu itu adalah pernah nggak sih berada di fase yang memang ada ketakutan, ada insecurity gitu, kayak apa sih struggle yang kamu alamin sebelum akhirnya bisa sampai se-confident dan se-yakin itu, se-firm itu sama diri sendiri untuk kayak oke, gue mau jadi content creator gitu. Apalagi biasanya keluarga pacar siapapun itu malah kadang-kadang diri sendiri yang jadi yang meragukan lo gitu. Gimana lo manage itu? To be honest, sebenarnya untuk menjadi content creator kemarin tuh nggak banyak keraguan dari diri gue sendiri. Artinya proses itu karena gue secara proses udah konsisten dan secara output udah konsisten, itu nggak ada ragu sama sekali ketika akhirnya gue pindah menjadi content creator. Tapi malah proses insecurity itu ada malah pas kerja kantorannya. Jadi kayak dari 6 tahun gue kerja di bank tuh kayaknya ada setengahnya itu gue meragukan diri gue sendiri. Apakah ini tempat yang tepat buat gue? Apakah ini hal yang mau gue lakukan sampai gue umur 55 tahun gitu ya. Hal-hal itu malah sebenarnya terjadi malah di kerjaan kantor. Dan gue tuh privilege enough bahwa artinya waktu gue kerja sambil kantoran, konten gue udah mulai naik dan udah menghasilkan. Jadi pas terjun ke sana itu udah nggak ada insecurity tersebut. Karena artinya berarti gue udah mulai settle. Tapi ya itu tadi kayak maksudnya di awal-awal karir tadi yang
insecure itu banyak bertarung sama diri sendirinya malah pas di kerja kantoran sih Kak. Kalau dari gitu. eksternal kayak dari nyokap bokap atau pacar lo gitu kayak aduh. Pasti lah ya, kayaknya gimana lo convince mereka? Iya, dan sebenarnya sampai sekarang itu yang paling takut tuh kayak bokap gue. Bokap gue tuh sampai sekarang tuh kayak selalu nanya ke nyokap gue gitu kan. Apalagi dia tahu kan kayak gaji gue seberapa stable-nya gue di kantor gitu kan. Terus tiba-tiba anaknya mau kerja something yang serabutan gitu. Dia secara tidak langsung sampai sekarang masih nanya nyokap gue terus gitu, kayak bulan ini saya dapat berapa, bulan ini dapat berapa gitu. Itu lucu banget sih gitu. Tapi gue mengerti understand ketakutan mereka gitu. Nah, ketakutan mereka itu bisa dijawab dengan tadi sebenarnya kayak lo harus konsisten pada prosesnya dan konsisten pada outputnya. Ketika nyokap bokap gue tahu bahwa gue dari dulu suka nulis, dari dulu suka buat konten, 3 tahun udah suka buat konten, terus secara output udah menghasilkan, terus konsisten juga tiap bulan penghasilan sekitaran range segitu gitu ya. Mereka mereka nggak punya resistensi yang gimana sih. Mungkin mereka mempertanyakan gitu ya. Ya pertanyaannya juga pertanyaan yang lebih apa ya? Ya namanya juga orang tua khawatir gitu ya. Kayak, kamu yakin mau terjun ke kerjaan yang tidak stable income-nya segala macam gitu. Tapi setelah gua paparkan aku tiap bulan dapat segini, potensinya dengan 30% cuma dapat segini, tapi kalau coba bayangin kalau aku 100% kerja di konten gini kira-kira bisa multiply berapa gitu. Dan beneran kejadian gitu kan. Maksudnya ketika sekarang 2 bulan jalan, aku nggak tahu sih masih nanyain apa enggak ya. Cuman at least dari prosesnya sampai sekarang mereka kayak happy dengarnya bahwa aku mengerjakan hal yang aku suka, aku hidup dan aku bisa lebih menjalani hidup gitu. Artinya kayak banyak orang yang lupa untuk menjalani hidup sih menurut aku gitu. Kayak mereka kerja terus tapi lupa ngajar hidupnya kapan gitu. Dan aku tuh sebenarnya kayak salah satu alasan aku keluar dari kantor adalah aku nggak ngelihat bahwa semakin tinggi jabatan itu akan semakin punya waktu luang untuk hidup. Jadi kayak semakin tinggi jabatan, aku levelnya senior vice president, pasti aku punya waktu cuma dikit untuk bisa hidup gitu. Sementara kalau di luar, ketika aku buat sistem dan lain, aku bisa delegate dan aku bisa hidup lebih tenang gitu. Yang jadi pertanyaan nanti yang bakal seru adalah di saat ini kan 2 bulan atau 3 bulan terakhir, alhamdulillah lancar di job-joban gitu. Ketika lagi down. Lagi down, itu yang akan jadi penentu apakah circle lo suportif apa enggak. Betul. Baik, gampang banget nilai circle kita suportif kalau misalnya kita lagi aman-aman aja kayak wah dia baik. Tapi di saat nanti kita lagi di bawah gitu kan, betul. Nanti kelihatan tuh. Dan tapi sebenarnya gue percaya sih Kak bahwa kayak selalu ada jalan untuk kembali. Jadi artinya secara kantoran gue kerja udah 6 tahun. Gue udah punya portofolio yang gue bangun selama 6 tahun. At least kalau misalnya secara content creator ini nggak urus, selalu ada jalan untuk balik ke kantoran gitu. Dan itu yang menurut gue juga cukup strong enough di gue. Artinya ketika gue cabut, gue tahu gue punya pengalaman, gue tahu punya networking, sehingga gue bisa kapanpun ketika gue butuh, gue bisa at least mencoba cari lagi kerjaan di kantor gitu. Jadi there is always way back gitu. Yang orang kadang sering lupa itu ketika terjun atau pindah kerjaan tuh seakan-akan nggak ada jalan untuk balik lagi gitu. Nah gue mau ngingetin aja kalau sebenarnya selalu ada jalan untuk kembali lagi gitu. Jadi nggak perlu takut yang gimana as long as tadi kayak sebelum lu terjun payungnya parasutnya udah lengkap gitu. Malah sebenarnya kalau boleh adding to this point gitu ya, yang aku lihat adalah karena aku nge-reflect sendiri dari pengalamanku, apa yang kamu lakuin sekarang itu kan masih relevan sebenarnya dengan pekerjaan kamu yang sebelumnya, dan hopefully ke depannya pun kalau ibarat kata gini, meskipun sekarang kamu jadi content creator tidak under perusahaan, tapi kamu tuh udah nyobain dunia yang berbeda. Exactly. Sehingga pas kamu balik lagi ke sana gitu kan, kamu balik lagi misalnya let's say kamu balik lagi jadi digital marketing atau social media di dalam sebuah agency atau perusahaan gitu kan. Akhirnya kamu jadi ngerti gimana sih caranya approach KOL, nge-brief KOL kayak gitu-gitu kan. Betul, karena you've been in that position gitu. Dan ya itu aku inget banget kenapa akhirnya aku waktu itu bisa keterima di tempat aku yang di Max Coffee ini. Meskipun aku udah career gap 2 tahun tidak kerja full time. Tapi selama karir gap itu tuh aku upgrade diri, kayak aku belajar, aku kuliah lagi, terus kemudian aku jadi coach, kemudian aku ngajar training dan segala macam, yang ternyata benar-benar berguna. Entrepreneurial skillnya itu pas aku masuk ke sini gitu. Jadi kayak that's why aku selalu berpikir nggak ada yang namanya sia-sia ya gitu, karena pasti selalu ada transferable skill ya guys. Transferable skill, make a list of it gitu. Kira-kira apa yang akan berguna untuk di karir kalian setelahnya pun, kalaupun misalnya harus ada tadi way back, risk averse kayak Mas Ena gini gitu kan. Jadi lo juga tahu gitu kira-kira apa sih mapping karir lo berikutnya. Nah, Mas, aku juga pengen tahu sih. Sekarang udah 3 bulan gitu kan, 3 bulan di karir yang baru, you enjoy it gitu. Nah, pengen tahu dong
hal-hal yang apa ya? Kamu tadi sempat mention hal fulfilling. Karena kalau buat aku ya, misalnya aku jadi career coach sekarang atau aku jadi matchmaker, aku tuh sangat fulfill ketika ada orang yang misalnya suatu hari came to me kayak, Mbak Anis thank you ya, because of your advice gue dapet pacar, because of your advice gue akhirnya dapet opportunity untuk interview, bahkan sampai keterima ke tempat kerja baru. Nah, apa sih yang fulfilling buat kamu, atau apa sih impact yang so far gitu ya, mungkin feedback yang memorable buat kamu antara kamu dengan teman-teman ataupun followers kamu? Sebenarnya aku tuh percaya bahwa karya yang baik itu akan melahirkan karya yang lain gitu. That's why aku merasa aku tuh udah mulai fulfilling ketika udah mulai banyak orang yang mengikuti style aku dan mereka nge-tag aku. Jadi kayak seakan-akan mereka tuh kayak thank you Mas Sena udah inspiring aku untuk buat konten ini gitu. Itu sekarang tuh udah mulai banyak, hampir tiap hari ada yang kayak nge-tag aku, nge-mention aku untuk say thank you, bahwa kayak gara-gara video aku mereka bisa buat video storytelling kayak gitu, dan itu rasanya happy banget. Dan itu kayaknya nggak bisa dibayar dengan kerjaan di kantor gitu. Dan kayak dulu ketika aku dipuji sama bos aku di kantor, kayaknya sebagus-bagusnya pujian tuh nggak akan pernah mengalahkan seberapa fulfillingnya aku di tag sama followers aku bahwa mereka inspired untuk buat konten kayak gini sih gitu. Jadi nah perasaan itu yang sebenarnya kayak mahal banget sih Kak, yang nggak bisa dibeli ya kayaknya gitu. Jadi ketika ada orang yang bisa membuat karya karena karya kita, itu sangat menyenangkan gitu. Lebih di sana sih. Oke. Ingat gak kamu ada beberapa coach baru yang dia bikin konten depannya, hai aku bla 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 3 tahun segini, yang format pengenalan dirinya kayak kamu. Jadi Anes kita bikin dulu 3 bulan pertama bikin konten karena dia belum terkenal. Maksudnya ya ini siapa sih baru nongol gitu. Jadi di depan tuh kita kasih kayak 10 detik, hai aku Anes. Certified internationally certified matchmaker, 4 tahun jadi coach bla 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 gitu. Terus kita konsisten aja, terus nggak lama beberapa teman-teman satu circle dan it's okay banget gitu. Terus dia ngikut kayak gitu, formatnya kayak wah seru banget gitu. Aku sih merasa honored ya ketika ada yang mengikuti style kita ya. Malah bukan kayak merasa dicontek, enggak gitu. As long as itu juga bukan komersil gitu ya. Misalnya kalau komersil mungkin beda cerita. Cuman ketika ada orang yang mengikuti style kita, aku sih merasa sukses menjadi seorang content creator. Karena ya itu balik lagi ya, karya yang baik adalah ketika dia bisa menghasilkan karya yang lain gitu. Real influencer anjay. Real influence, benar. Karena menginfluence tapi dari sisi prosesnya ya. Betul. Ngomongin soal influence, mungkin kalau misalnya nih orang belum kebayang gitu ya Mas Sena ya, kayak kamu udah kerja 6 tahun. Apalagi sorry ya, misalnya kalau kita ngomongin soal zaman sekarang, cari kerja pun katanya lagi susah gitu kan. Terus kalau di tech company itu lagi ada tech winter dan segala macam. Jadi mungkin tidak semua orang se-privilege kamu untuk bisa ngedapetin karir as a content creator yang sekarang ini. Nah, kalau misalnya kamu bisa memotivasi mereka gitu ya dengan cara kayak boleh nggak sih di-spill sedikit tentang kira-kira so far tuh titik kesuksesan kamu di luar dari kerjaan full time itu tuh berbentuk apa? Kalaupun misalnya emang bentuknya adalah let's say material ataupun pendapatan gitu ya, kayak high achieve apa sih yang bisa kamu raih gitu? Oke. Atau pertanyaannya aku reform dikit ya. Jadi sukses ada macam-macam. Ada material, ada emosional, ada mind, ada mind, body, and soul lah ceritanya gitu kan. Boleh tahu gak sampai detik ini dari segi yang fisikal apa, maksudnya kayak material, biar tahu juga konteksnya kayak mungkin yang nonton kayak ini siapa Sena gitu kan. Cupu kali ini konten kreator ala-ala kali kan. Tapi kan dia nggak tahu klien lo banyak gitu kan gitu. Ya, mungkin bisa di-spill berapa klien sampai saat ini, terus mungkin paycheck yang paling yang mantep berapa, terus dari segi emosional tuh atau dari segi mind atau batiniah gitu kan, lahiriah dan batiniah tuh menurut lo kesuksesan terbesarnya tuh apa? Oke. Mungkin sebelum kesana aku tadi thank you for mentioning bahwa privilege ya Kak. Menurut aku juga privilege banget teman-teman. Jadi maksudnya aku nggak menciptakan semua ini tuh seakan-akan aku dari nol dan lain. Enggak, aku privilege banget. Artinya untuk aku bisa punya kerjaan bagus dulu di bank, aku harus sekolah yang bagus. Dan untuk sekolah yang aku bagus, aku dari keluarga yang cukup berada untuk akhirnya bisa sekolah di tempat yang bagus gitu. Sampai akhirnya aku bisa turning point-nya dari kerjaan yang bagus, aku bisa punya tabungan, aku bisa punya beli kamera yang bagus, sampai akhirnya bisa buat konten yang bagus. Jadi circle itu adalah circle privilege aku gitu. Jadi thank you for mentioning that gitu. Nah, kalau dari aku sebenarnya kalau ditanya tadi dari sisi physical ataupun dari sisi yang non physical gitu ya, apa yang paling impactful gitu ya. Kalau dari aku
kita coba break lagi satu-satu gitu ya. Satu dari yang finansial gitu. Kalau membuka-bukaan secara finansial itu kira-kira sekarang bisa di level 3 kali dari kerjaan di kantor secara tiap bulannya gitu. Apalagi kayak misalnya ketika aku kan sebenarnya sekarang niche-nya adalah niche traveling gitu ya. Aku bekerja dengan salah satu online travel aggregator juga untuk membuat suatu konten ke luar negeri, terus akhirnya kontennya tayang di mereka. Nah kalau kayak gitu kan orang bayanginnya kayak cuman kita diberangkatin terus kita buat konten gitu. Padahal sebenarnya kita tuh dibayar juga red cardnya. Jadi yang bukan hanya trip cost-nya doang yang dibayarin, tapi juga red card kita dibayarin gitu. Nah itu tiap bulan kalau misalnya ada project yang seperti itu jumlahnya lumayan banget. Oke, 3 kali ya, 3 kali kerjaan kantor. Coba cerita, coba ya. Kamu tebak gajinya dia. Lu HRD kan? Iya, coba tebak. Aku levelnya senior manager di bank. Coba senior manager. Senior manager di bank. Role-nya? Senior acquisition, growth and marketing lah. Bank swasta. Iya. Bank swasta. Bank swasta. Udah pasti 2 digit. Udah pasti. 15 lah ini paling. 15 gak sih? Senior manager? Senior manager. Lebih. 20 ya. Kisaran 18 19 sampai ya, 18 mungkin sampai 23 lah ya. 23. Ya, 18 sampai 23 kali 3. Udah mantep tuh gitu. Jadi kok tebak-tebakan ya. tebak-tebakan. Kita nggak balik lagi kita nggak bilang dia nggak nyebutin aslinya tapi tebak-tebakan. Iya. Ini aja. Jago gak dia? Jago gak? Missing sedikit. Missing sedikit. Berarti lebih tinggi. Biar nggak real banget. Iya, biar nggak real banget ya. Oke. Kalau real banget pada ini ya kan pengen. Ya, tapi waktu dulu gue resign dari bank, untuk beberapa orang yang tahu gaji gue, mereka bilang gue bodoh sih. Artinya kayak ketika gue keluar dari bank dengan pekerjaan dan gaji stable itu kayak anjir ngapain lu gitu kayak. Tapi setelah gue kasih tau yang dari content creator, mereka oh iya nggak apa-apa gitu. Jadi ilustrasinya kayak gitu ya guys ya. Ilustrasinya kayak gitu. Pertama, gimana respon sekitar ya? Iya, fasenya dibilang bodoh, terus hasilnya oh nggak, lu pinter gitu. Nah itu tahap berarti bahwa lu sudah cocok untuk pekerjaan itu gitu. Benar. Lucu sih memang respon orang beda-beda ya. Itu kan tadi kalau material, kalau yang lain ada lagi nggak? Flexibility. Kayak hal yang orang jarang bicarakan tuh. Mewah banget, gila. Itu mewah. Apalagi yang punya gaji 40 juta, 50 juta malah nggak bisa dapat flexibility. Exactly. Jadi dulu tuh ceritanya lucu sih Mas. Gue tuh tiap berangkat ke kantor selalu lewat Taman Langsat. Nah itu mungkin berangkat tuh di situ lewat sekitar 8:30. Gue tuh selalu bertanya-tanya di otak gue, orang-orang yang kerja kayak gini tuh kerjanya apa gitu? Kok bisa 8:30 masih lari, masih jalan pagi gitu? Sementara gue 8:30 udah macet-macetan menuju ke kantor di Gatsu gitu kan? Itu kayak aduh enak banget ya kalau bisa ngatur waktu sendiri gitu. Dan sekarang ketika kejadian punya waktu sendiri, bisa ngatur sendiri. Ketika gue lagi mood kerja, ketika gue lagi nggak punya inspirasi ya gue cool down dulu. Itu adalah flexibility yang sebenarnya gitu. Yang mewah itu privilege-nya adalah di sana sekarang itu gitu. Meskipun sekarang gue tipe kreator yang mencoba menerapkan jam kerja. Jadi artinya jam 9 pagi, gimana pun caranya gue udah harus mulai beraktivitas untuk membuat konten. Either itu nulis skrip, either itu take video, either itu brainstorming sama partner gitu ya. Selalu kayak gitu. Karena kalau enggak takutnya ketika kita tidak punya pakem-pakem yang jelas juga, takutnya kita akan terlalu ngikut ini aja, mood aja gitu. Dan susah ya kalau kerjaan kayak kita ngikutin mood doang gitu ya. Tiap bulan kan kita sekarang kalau nggak kerja nggak ada duit gitu kan modelnya. Pagi banget jam 9, kita jam 2 siang mulainya. Kita jam 9. Kan kita ceritanya olahraga dulu ya kan. Yang tadi dibilang Sena lagi lari, tapi kita nggak lari, kita yoga. Iya. Tapi I do agree sih, dan ini sebelum take video ini pun kita juga sempat ngobrol ya Mas Sena ya, bahwa salah satu privilege, bukan privilege sih, tapi kayak salah satu hal yang mungkin akhirnya membuat kita happy di pekerjaan saat ini adalah that flexibility gitu. Kayak even aku pun juga tadi cerita sedikit bahwa ketika aku sama Yaser berada di sini pun, oke, let's say kalau gaji kalau di total karena dua kan kamu satu kepala. Kalau dulu dua mungkin kerja di kantoran mungkin bisa dibilang lebih tinggi dari yang sekarang, tapi kita tahu bahwa kalaupun kita turun, kita lagi proses untuk menuju beyond that. Correct. Gitu. Dan to beyond that pasti kan akan ada struggle, pasti kan akan ada kita juga butuh nyiapin bukan cuma sekedar modal duit, tapi kayak fisik, mental dan segala macam. Itu juga akhirnya membuat kita ya udah deh, kita harus konsisten. Tadi konsistennya mungkin kalau kerjaan setiap hari bisa, tapi jam berapa sampai jam berapa. Terus kemudian ada hari-hari ya udah seminggu kita sehari aja liburnya, terus pagi kita olahraga dan segala macam. Jadi kayak yang tadi kamu bilang, creating system sendiri itu juga perlu sih. Jadi benar. Tips buat kalian, Cia. Oke. Mas, last question dari kita gitu ya.
bayangin nih kamera yang ada di depannya Mas Sena ini gitu ya, Cie. Itu terhubung ke semua orang yang ingin, semua orang di Indonesia. Iya. Ataupun orang Indonesia yang di luar negeri kan kita nggak tahu ya. Audiens kita ada yang di Jepang gitu-gitu loh. Banget. Serius. Dari YouTube tuh Dari ada analitik tulisannya. kelihatan ya? Iya. Lalu ketahuan kan nggak nonton analyticsnya? Oke. Soalnya gue bagian yang angka-angka biasanya kadang-kadang. Oke. Jadi kalau misalnya nih ini kamera ini itu bisa menghubungkan Sena dengan orang-orang Indonesia yang ingin mandiri secara pekerjaan. Dan auto translate gitu ya. Apa satu pesan yang ingin kamu bagikan ke mereka? Satu pesan yang aku pengen bagikan sebenarnya, kalau ada penasaran, kejar. Jadi artinya kita tuh hidup sebagai manusia tuh, menurut aku salah satu bahan bakarnya adalah penasaran. Ketika aku terjun dari pekerjaan bank ke jadi content creator, salah satu bahan bakarnya adalah penasaran. Dan curiosity itu yang bikin kita tetap hidup gitu. Ketika aku udah berada di content creator pun aku selalu penasaran. Sekarang aku lagi penasarannya untuk ngulik kamera. Gimana caranya aku bisa membuat visual yang bagus banget tapi dengan cerita yang bagus banget juga. Dan penasaran itu akan selalu berubah bentuknya nantinya. Kalau aku sekarang penasaran terhadap visual, aku bisa jadi ntar penasaran secara audio. Bisa jadi ntar aku penasaran, gimana kalau skrip aku tiba-tiba berubah jadi short movie ya? Gimana kalau misalnya skrip aku tiba-tiba berubah jadi naskah drama ya gitu. Nah, penasaran itu harus diikutin kalau buat aku. Karena kalau enggak, Panji Pragiwaksono pernah bilang gitu, penasaran tuh nggak pernah mati. Artinya dia hanya akan tidur, dan kalau suatu hari dia bangun dan lo nggak bisa ngapa-ngapain dengan itu akan lebih mengecewakan lagi. Jadi gitu. regret, jadi penyesalan. Jadi regrets gitu. Jadi I think kalau ada curiosity yang terukur, silakan kejar menurut aku. Karena maksudnya kayak mumpung masih muda, apalagi kayak umur aku sekarang masih 28 tahun. I think there is still a room untuk failure, untuk coba lagi, untuk berbenah lagi. Jadi selama itu kalau bisa ikutin penasarannya selama itu terukur gitu. Bi, kalau kamu mau ngejar penasarannya apa sih? Kamu tuh soalnya gini, di bisnis yang lagi kita jalan berdua, mungkin kita berdua kelihatannya aku yang ngelit. Maksudnya di belakang layar, di belakang layar tuh aku yang ngelit, tapi kan di depan layar mungkin Anes yang muncul gitu kan. Visinya tuh visi gue sebenarnya. Terus gue sampaikan, terus ngobrol-ngobrol, iya boleh lah gitu. Kalau gue sendiri, penasaran gue aja tuh adalah gini, gue suka berkolaborasi sebenarnya. Makanya kita undang Sena ke sini. Kayak oke, kalau Yaser sama Anes ngobrol sama Sena, nanti conversationnya jadi apa sih? Kalau Yaser sama Anes ngobrol sama si A, sama si B, nanti jadinya kayak gimana? Aku tuh drive-nya kayak gitu. Kalau kamu apa, Bi? Impact. Oke. Karena itu tadi, kalau misalnya di coaching itu adalah aku pengen menampar orang secara halus sampai mereka wake up ataupun mereka bisa feeling empowered, itu tuh rasanya forever grateful aja sih. Kayak I have a meaning in this world gitu. Terus kalau misalnya kayak aku juga punya sisi curiosity sebenarnya ada, tapi mungkin aku esensinya lebih ke eksplorasi sih. Jadi kayak I don't mind untuk sebenarnya ngerjain sesuatu hal yang baru ataupun berbeda gitu ya. Misalnya tadinya sih gue nggak suka tampil depan kamera kalau to be honest gitu, tapi aku tahu bahwa kayak untuk menyampaikan impact yang secara secara esensinya bisa lebih luas gitu, lebih masyarakat bisa lebih ikutin, yaitu emang by video ataupun sosial media tuh lebih impactful gitu. Karena aku udah pernah gitu, misalnya kayak aku di lingkunganku sendiri, di circleku sendiri atau di komunitasku sendiri, tapi dia tidak se-impact itu. Sedangkan ternyata banyak di luar sana orang yang lebih butuh misalnya sharingan aku gitu, dan akhirnya bermanfaat. Itu yang akhirnya mau membuat aku kayak ya udah deh push lagi. Kamu nggak sih bikin konten pertama-tama aku juga nangis-nangis. Gue orangnya nangis-nangis. Karena kan gue orangnya kayak takut salah. Terus udah gitu kalau misalnya gue salah, kadang-kadang ayo dong ulang lagi gitu. Gue tertekan gitu kan. Ini the story behind it gitu ya. Tapi I know bahwa ini bagus untukku dan I have to push myself. Jadi fulfilling, exploration. Iya sih, itu sih kalau dari sisi impact. So, hopefully gitu ya dari ceritanya Mas Sena hari ini bisa menginspirasi teman-teman di luar sana yang terutama pengen switching career. Tadinya dari kerjaan korporasi untuk akhirnya pindah menjadi yang lebih mandiri apapun itu bentuknya. Dan kalau misalnya nih audiens kita pengen connect sama Mas Sena gitu ya, itu harus ke sosial media apa dan segala macem gitu. Campaign yang lagi dijalanin mau mempromosikan sesuatu dari dirimu, silakan. Enggak sih ya, nggak ada yang mau dipromosin. Mungkin lebih ke kalau mau connect dan
tahu konten-konten aku bisa connect di @senafarid_s di TikTok maupun Instagram, karena aku sekarang fokusnya lagi ke sana. Tapi kedepannya memang pengen mulai coba buat YouTube dan lagi pengen mulai buat kelas-kelas storytelling gitu. Itu arah kedepannya pengen ke sana sih gitu. Yang mau belajar storytelling, stay tune tuh sama Sena Farid gitu. Nanti kalau kelasnya dibuka mungkin bisa ikutan. Siap. Antrian nomor 1 ya. Oke, siap. Aku Oke. kasih free untuk 2 untuk kayak sama Kares. Sayang kalian gak termasuk, sorry guys. Bisa lah, nanti bisa Bisa lah, diumum bisa lah. lah. Oke, sip. Oke. Oke, kalau gitu apa namanya? Kita mau ingetin lagi bahwa kita ada giveaway satu buku belajar marketing, belajar hidup dari Pak Henry Manampiring. Karena relate banget nih gitu ya. Sebenarnya Sena juga orangnya marketing, terus sekarang belajar mandiri. Jadi kalau yang mau tahu gimana caranya bisa hidup lebih mandiri dengan ilmu-ilmu marketing, buku dari Pak Henry Manampiring by Kompas Gramedia akan kita bagikan. Kalau ngapain nih audiens kita? Ya, tulis satu insight yang menurut kalian paling berguna buat kalian di kolom komentar. Nanti kita pilih aja salah satu gitu. Oke. Ini gimana conversation kita, gimana vibe-nya Max Seru Coffee? banget ya. Ini pertama kali aku take podcast dengan orang dan ternyata seru. Aku jadi inspired untuk buat podcast juga sih, by the way. Ayo, Kayak seru. Iya, boleh. Kayaknya seru sih, karena aku basicnya orangnya suka ngobrol. Meskipun bukan ngobrol lewat teks dan segala macam ya. Aku lebih suka ngobrol ketika ketemu sama secara langsung. Aku pengen ngulik kayak pikiran orang di belakang itu ketika buat suatu karya itu seperti apa, proses kreatifnya seperti apa. Dan kayaknya menarik untuk buat podcast kayak gini. Dan itu menjadi inspirasi buat aku. Kayaknya aku perlu buat podcast sih. Seru. Kita dukung. Seru. Nanti kalau ke Bali, call us. Siap. Mungkin kita bisa di pinggir pantai sambil nge-podcast kan gitu. Siap. Rau. Kalau kita kan raw banget ya, bener-bener kayak di pinggir pantai. Nah, nanti kan gitu. tinggal aku tambahin audio suara pantai. Ini ada suara klakson, ada suara mobil, Nggak suara apa-apa. anak kecil. Iya, semakin genuine sebuah konten itu semakin bagus menurut aku. Raw-rawnya itu harus ada, teman-teman. Jadi keep your originality itu dengan seperti itu gitu. Authentic, guys gitu. Alright, kalau gitu Kita pamit. kita pamit dulu. Thank you sudah Thank you so much. menyempatkan Terima kasih banyak udah waktunya ke sini. mengundang. Thank you. So, ini sampai jumpa di episode berikutnya. Sapio Patuh. Bye. Bye bye.